Soeharto yang berbahagia, Bapak-bapak wakil kepala sekolah, ketua jurusan, guru-guru senior, yang junior, termasuk yang belum menikah, para bapak ibu karyawan yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu dengan keadaan yang sangat luar biasa. Bapak ibu, nama saya Erik Hadi Saputra, biasa dipanggil Erik. Saya berasal dan lahir di Sibolga, Sumatera Utara. Orang bertanya kepada saya sukunya apa. Dari keluarga ayah saya, kakek saya dari Parling, Mas Cakep, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Ngapa. Nenek saya dari Tulung Agung, Jawa Timur. Dari keluarga ibu saya, kakek saya dari Tapanuli Selatan, Marganya Nasution. Nenek saya dari Padang, Marganya Tanjung. Jadi suku saya sendiri sudah tidak jelas. Istri saya, ayahnya Sumbawa Besar, ibunya Madura, Bapak Ibu. Jadi anak kami itu anak Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu dong bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada seorang tukang cukur ingin mencukur rambut seorang pengusaha. Namakan saja Winarso. Lalu ketika mencukur itu Bapak Ibu, si tukang cukur ini bilang sama si pengusaha, Bapak tahu tidak, yang paling bego di kampung ini itu adalah seorang anak kecil yang di belakang itu, Pak, gemuk kecil pendek, namanya Bejo. Kenapa Bapak bilang dia paling bego? Kalau nggak percaya saya tunjukkan. Lalu si tukang cukur memanggil Bejo. Bejo sebentar. Lalu Bejonya datang, Bapak Ibu. Begitu Bejonya datang, lalu si tukang cukur itu merogoh sakunya. Lalu mengeluarkan uang logam yang di sebelah kanan itu Rp500, yang sebelah kiri itu Rp1.000. Lalu tukang cukur bertanya sama Bejo, pilih yang mana? Lalu Bejo mengambil yang di sebelah kanan Rp500 dan mengatakan matur nuwun. Kemudian dia pergi. Lalu si tukang cukur dengan bangga mengatakan kepada si pengusaha, Bapak tengok, bego kan? Semua anak kecil yang saya tes itu pasti mengambil Rp1.000. Hanya Bejo satu-satunya dan sudah tidak terhitung berapa kali saya tes pasti mengambil Rp500. Lalu dalam perjalanan pulang si pengusaha itu penasaran Bapak Ibu. Dia lihat pada Bejo lagi main bola di lapangan, dia panggil, Bejo sebentar. Apa Lek? Sebentar. Bapak mau tanya. Iya Pak. Tadi kamu waktu ditawari uang oleh si tukang cukur 500 dengan 1000, mengapa ambil yang 500? Bukankah yang 1000 jumlahnya lebih banyak? Apa kata Bejo Pak? Gak enak Pak ngomong. Udah gak apa-apa, kenapa? Gak enak Pak ngomong. Udah ngomong aja, kenapa gak enak? Apa kata Bejo? Pak, kalau saya ambil yang Rp1.000, permainannya selesai. Oke, butuh waktu untuk dipahami Bapak Ibu. Mas Sukono, Pak Sukono ada? Pak Sukono ada Bapak Ibu? Tidak ada. Oh ada. Paham ya Pak? Oke, karena Pak Sukono paham, saya kan Bapak Ibu semuanya paham ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Sukono. Mohon maaf, Pak Sukono sudah menikah? Belum. Oke, masalahnya apa Pak? Oke, ada masalah Pak Sukono. Pak Sukono saya ini sudah punya calon, cuma bingung saja. Tadi saya kasih tips dan trik bagaimana cara mendapatkan pacar dengan cepat dan tepat. Lakukan yang namanya 3B. 1, berusaha. Yang kedua Pak, tetaplah berdoa. Dan ketiga paling penting, bercerminlah. Ini penting ya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, untuk mempertahankan permainan tawar-menawar, milih-memilih 500 dan Rp1.000 itu tetap ada, maka Bejo selalu mengambil Rp500. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang bego sebenarnya siapa? Oke, dalam kehidupan kadang-kadang memang kita merasa bahwa diri kita ini paling hebat. Bapak Ibu bisa dengar kisah-kisah inspirasi seperti ini setiap hari jam 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam di Pro 1 RRI. Bisa streaming Pro 1 RRI Jogja.co.id. Pendengar saya di radio itu menganggap usia saya sudah 70 tahun Bapak Ibu. Mereka kaget ketika tahu usia saya 34 tahun. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, ternyata orang muda dan orang tua itu sama-sama punya keunggulan. Anak muda itu punya dua Bapak Ibu kehebatannya.
yang Bapak Ibu harus akui. Satu, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. Jadi kalau penakut, berarti bukan anak muda. Pak Soekarno diminta untuk mengerjakan satu tantangan, gak berani, berarti bukan anak muda. Dan orang tua Bapak Ibu punya dua kelebihan. Satu, punya wisdom, bijaksana. Yang kedua, orang tua punya pengalaman. Kalau kakek saya bercerita, ayah saya bercerita, beliau selalu mengatakan, Erik, Bapak dulu, kakek dulu. Dan itulah Bapak Ibu, di antara kita sering di dalam kelas, di dalam rumah tangga, bahkan di masyarakat selalu mengatakan, saya dulu. Jadi kalau ada guru yang masih muda, karyawan yang masih muda, sudah sering membicarakan tentang pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, itu berarti tua sebelum waktunya. Berarti ada repot. Ya, boleh dong tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, sekilas nama saya Gai Saputra. Tadi sudah saya kenalkan di pengalaman organisasi saya. Kalau di kampung misalkan saya diposisikan sangat tua Bapak Ibu. Karena saya diminta kalau ada acara pengajian, maka MC akan mengatakan sambutan dari Ketua Takmir Masjid Bapak Erik Gai Saputra. Maka saya harus berbicara lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak Ibu, ketika ketemu dengan mahasiswa, gaya saya harus gaul. Ba'da asar, saya diminta mengajar TPK. Maka gaya saya harus seperti anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak Ibu kalau salah, ketemu dengan orang tua gaya anak-anak, ketemu dengan anak-anak gaya orang tua, ketemu dengan anak TPK gaya mahasiswa. Saudara-saudara sekalian, saya minta Anda presentasi, sudah saya siapkan LCD dan laptop. Silakan cari apa peran teknologi untuk anak seusia dini seperti Anda. Kira-kira Bapak Ibu pulang atau nangis? Pilihannya adalah kalau nggak pulang, menangis. Jadi ternyata orang yang hebat itu bukan selalu orang pintar. Kenapa? Karena orang pintar sekarang hidupnya sudah tidak tolak angin lagi Bapak Ibu, tapi sudah ganti Rolls-Royce. Kalau masih tolak angin masih bisa Pak ya. Ternyata dalam kehidupan ini menurut Profesor Suyanto, salah satu yang harus sukses adalah orang yang pintar. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Ini ketika Pak Harto, Pak Sarju, ya Pak Joko, bulan November yang lalu datang ke sini kami Pak. Saya terima kasih buat SMK BTB yang sudah memberikan informasi di website dan saya sangat apresiasi tentang itu. Yang saya menarik dengan BTB adalah update-nya yang cepat. Dan tentunya update yang cepat itu karena ada anak mudanya. Dan website-nya jadi bagus karena ada orang tuanya yang keren. Jadi orang tua memang harus keren, anak muda memang harus tancap. Jangan kebalik-balik Bapak Ibu. Kalau semuanya keren, nggak jalan-jalan. Kalau semuanya tancap, yang jaga gawang siapa gitu. Bapak Ibu, salam komit to quality. Yes. Saya cinta BTB. Saya yakin masih ada yang terpaksa. Nggak apa-apa. Tidak. Memang kadang-kadang sukses itu tidak bisa dipaksa. Bapak Ibu, coba tarik nafas. Doa dan pelan-pelan, jangan hadapkan ke teman Bapak Ibu pingsan ya. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang ingin sukses dalam hidup, karir, agama, keluarganya? Angkat tangan. Turunkan Bapak Ibu. Yang angkat tangan, yang cepat responnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pernah nonton film The Secret atau baca bukunya? Kalau belum pernah, tidak apa-apa. Di dalam buku itu diceritakan apabila ada seseorang dengan keyakinan pikiran dan hatinya menyatu, maka katanya itu akan menjadi gelombang elektromagnetik. Dan kalau dilempar ke alam, maka alam akan meresponnya. Makanya kenapa banyak orang yang sering dapat door prize di acara pembagian acara-acara apapun, karena dia sangat yakin untuk mendapatkan door prize itu. Saya yakin akan dapat door prize walaupun yang tidak paling besar, tapi saya yakin saya dapat. Saya nanti yakin akan dapat yang utama. Kalau banyak yang yakin, tergantung gaya tarik menariknya buat yang mana. Dan ada juga Bapak Ibu yang mengatakan di tempat acara, aku raya bagi tenang.
Tenang Israel. Benar-benar Bapak Ibu dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetiknya dibuang ke tempat yang lain. Ketika Umar bin Khattab memasak gulai kambing, kepala kambing, karena tahu bahwa tetangga yang mulia adalah yang membagi kepada yang lain, ditawari gulai kambing itu, dikasih tetangganya. Tetangganya menawarkan ke yang lain, tapi Bapak Ibu akhirnya kepala gulai kambing itu kembali lagi ke Umar, karena yang paling menginginkannya adalah Umar bin Khattab. Bapak Ibu, saya tambah, yang angkat tangannya tadi begini, ini 50-50 Bapak. Bisa sukses, bisa tidak, tergantung nasibnya aja. Yang tidak angkat tangan berarti siluman, ada tidak mengaku. Saya kasih satu kesempatan lagi. Siapa yang ingin sukses dalam hidup, karir, agamanya, keluarganya, angkat. Berikan Bapak. Yang angkat tangannya cepat responnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau melihat, kau tahu apa yang ada dalam hati Bapak guru kami yang ada di sini, Bapak Ibu guru kami. Kalau orang yang sungguh-sungguh yakinan ya Allah, jadikan dia sukses dan mudahkan segala urusannya. Amin. Bapak Ibu yang sukses bukan orang pintar, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Biara, bahkan tidak punya agama sekalipun di dunia ini pasti akan sukses karena syaratnya cuma satu: bersungguh-sungguh, menjadah wajadah. Saya tambah Bapak Ibu, yang katanya begini sambil cengengesan Bapak Ibu, itu gejala-gejala stres ya. Banyak benar. Salah satu caranya hanya satu: kembalilah ke jalan yang benar ya. Bapak Ibu, saya tambah satu. Tadi sudah bicara tentang solve COVID quality, bagus sekali. Yang kedua adalah saya cinta BJ. Yang ketiga kami tambah. Yang di Amikom kami mulai adopsi. Kalau saya bilang SMK Bina Tunas Bakti Juara, maka tangannya dikepal, maka mengatakan be excellent. Kalau Bapak Ibu bahasa Inggrisnya belepotan, tidak masalah. Ngomong be excellent, gak masalah. Be excellent bisa kita tes, tarik nafasnya, keluarkan pelan-pelan. Jangan adakan teman Bapak Ibu. Saya ada sekali lagi Bapak. SMK Bina Tunas Bakti Juara. Ada Pak Nurahim, langsung suaranya mantap. Sekali lagi, SMK Bina Tunas Bakti Juara. Baik Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa saya bilang be excellent? Karena sudah kelihatan kreativitasnya. Salah satu bentuk bahwa wirausaha itu Bapak Ibu energinya dapat di lingkungan organisasi kita adalah salah satu cirinya adalah kreativitas. Coba lihat student entrepreneurnya, komunitas pengusaha mudanya berbicara tentang expo, ngomongin seminar, workshop, bisnis, konsultan, kemudian bicara layanan konsultasi lainnya, sudah punya unit bisnis. Sebenarnya tanpa training ini pun Bapak Ibu sudah menjalankannya dalam bentuk konsep yang ada. Paling tidak semangat wirausahanya sudah muncul. Bapak Ibu, beda karyawan yang punya semangat wirausaha dengan yang tidak punya semangat wirausaha kelihatan dari ketika perguruan tinggi itu punya masalah. Orang yang tidak punya semangat wirausaha akan berpikir bagaimana nasibnya. Lalu nanti saya kayak apa? Kira-kira terus keluargaku gimana? Angsuranku sudah banyak. Lalu nanti terus pilih, jangan pilih. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, berarti semangat wirausahanya tidak muncul. Tapi kalau ada karyawan, perguruan tingginya butuh perkembangan, ada masalah, yang punya semangat wirausaha, maka mikirnya beda. Oke, sekarang masalahnya sudah ada. Lalu bagaimana solusi? Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka sahabat saya mengatakan, kalau Anda punya masalah besar, maka katakan kepada otak, kecilkan. Kenapa? Karena otak yang harus mengatakan bahwa ini kecil dulu. Kalau punya masalah kecil, anggap gak punya masalah. Kalau nggak punya masalah, jangan cari-cari masalah. Tapi kalau sudah kena masalah Bapak Ibu, jangan pernah lari. Hadapi dan selesaikanlah masalah itu tanpa masalah. Sudah ya, mengatasi masalah tanpa masalah ya. Apa yang bisa disekolahkan, sepeda motor, handphone, emas juga bisa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Saya tambah Bapak Ibu, kalau saya bilang Bapak Ibu semuanya sama-sama menyebut masa depan, lalu sebut namanya sendiri, lalu dengan tangan dikepalkan, be excellent. Yang mengatakan yang sungguh-sungguh ya Allah jadikan beliau-beliau ini orang yang hebat. Saya tes dari Pak Sarju terlebih dahulu Pak. 1, 2, 3, silakan. Masa depan. Tangannya Pak Ibu. Oke, tes lagi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Saya tahu beliau ini komandannya wirausaha di sini.
Ya. Oke Pak. 1, 2, 3. Lama. Kau usah. Sanju Wijaya. Langsung begini saja Pak. 1, 2, 3. Ayo Pak. Sanju Wijaya. Mas Hatta. Oke. Sanju Wijaya. Oke. Ya. Mas, silakan Mas. Panggilan singkatnya Mas Bud. Mas Kono, Pak. Mas Kono. Kono. Oke, Mas Kono. Silakan. Mas Kono. Pulang. Ayo Mas, pulang. Oke, Mas Kono silakan. Pak Kono, betul. Silakan Pak. Ya. Asal depan. Tes 1, 2, 3. Oke. Gimana Bapak Ibu suaranya? Kurang keras. Gimana tidak lagi? Oke. Kita uji coba lagi. 1, 2, 3. Bagaimana Pak? Kurang keras Pak. Dikerjain nih kayaknya. Dikerjain ini. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu support dulu dong. 1, 3. Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Buat Mas Sukono. Itu sudah maksimal ya. Bapak Ibu kalau Mas Sukono sudah tahu berarti Bapak Ibu pastinya sudah bisa hebat. Tes. Masa depan Edi Gani Saputra. BX. 1, 2, 3. Tangannya. Bukan begitu. Beda. Begini lagi Pak. Pada Pak lain. Begini. 1, 2, 3. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Lanjut Bapak. Nah Bapak Ibu begini ya. Orang bekerja itu katanya menurut salah seorang guru saya adalah ada 6 tingkatan begini. 1 adalah ada orang yang bekerja itu memberontak. Kalau dia langsung to the point, ya sudah. Pilihannya sudah. Kalau nggak cocok dengan sistemnya, keluar. Ada orang yang selalu membicarakan tentang ketidakcocokannya terhadap satu sistem atau keadaan atau keputusan perusahaan, terus saja dibicarakan, terus saja diomongin, tapi ya sudah, masalahnya begitu-begitu saja. Pilihannya saya sebenarnya ada 2, 1 keluar atau yang kedua terima. Ya. Pak Sukono sudah berapa kali ditolak cintanya? Misalnya sudah sering. Sudah berapa? Sudah 2 kali. Pak Sukono ada 3 cinta yang tidak akan lekang oleh waktu. 1 cinta yang maha kuasa kepada hambanya. Setiap hari yang naik adalah katanya kejelekan kita. Tapi setiap hari yang turun adalah rahmat dan kasih sayang. Sepakat? Yang kedua adalah cinta orang tua kepada anaknya. Lihat Bapak Ibu untuk anak. Istri gak dapat, gak apa-apa. Yang penting anak bisa. Minta apapun orang tua kasih. Semangatnya luar biasa. Kadang-kadang dibohongin, juga ngelakuin apa yang diminta. Tapi apa yang dilakukan anak? Kadang-kadang keluhannya, strateginya untuk meyakinkan orang tua dengan kemasan-kemasan yang indah begitu hebatnya. Tapi orang tua lihat sejelek apapun anaknya, kasih sayang yang tidak lekat oleh waktu. Dan yang ketiga adalah cinta fitri. Sampai sekarang tidak tahu sudah selesai atau belum. Karena cintanya abadi kan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau ada orang bekerja, kalau memang gak cocok, ya sudah keluar atau memberontak. Itu yang terjadi. Nah kalau ada yang memberontak berarti ini adalah bagian yang paling rendah ketika orang bekerja. Kalau dia mau maaf ya silakan, kalau dia mau memberontak ya sudah selesai. Yang kedua adalah ada yang nurut tapi sebenarnya komplain. Ya kan, gini. Tapi di belakang ada kesempatan, setiap ada kesempatan dalam minum kopi di parkiran, rapat internal kecil buat 3 orang selalu yang membicarakan. Ada keputusan Pak Sanju selalu gitu. Bapak Ibu, ternyata di dalam masyarakat kita gelar yang paling hebat itu ternyata bukan sarjana komputer Pak, atau sarjana pendidikan. Ternyata dalam masyarakat kita itu gelar yang paling hebat itu adalah S.A.J.A. saja. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu ada agenda apapun di kampung atau di sekolah atau di instansi, maka kata gelar saja itu akan melekat pada diri seseorang yang awalnya memang mau dianiaya. Contoh, kalau kita mau ngadain acara seperti ini, maka komentar kita, ketua panitianya siapa? Ya, Pak.
Nur Rahim saja. Nah, terus kalau perlengkapan gini siapa yang mengatakan nah Winarso sama aja gitu. Nah terus kalau nanti ada apa panitia hidupkan siapa? Ya sudah Pak Joko saja. Besok panitia Ramadan ya Pak Joko saja. Dan nanti kalau itu karena ada pelatihan kepala sekolah Pak Joko saja. Bapak Ibu kalau gelarnya saja itu sudah melekat pada diri seseorang, maka yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah maka orang lain tidak akan pernah terlihat. Jadi awalnya memang orang itu ingin menganiaya kita, ngenyek kita, lalu setelah dia nyek seperti itu, Pak, Kon, ya, kemudian dinyek, kemudian dan lain-lain, niatnya adalah, tapi sebenarnya dengan cara begitu yang semakin terkenal ya beliaunya itu. Iya, beliau saja yang semakin terkenal. Kenapa begitu? Karena sering ditertawakan. Jadi kalau ada orang dikenyek, kemudian balas menyek, maka orang yang menyek dengan yang dinyek sama saja jeleknya, kan gitu ya. Yang kedua adalah ada orang dinyek, misalnya Pak Sunarso kita ngomongin kata-katain, lalu dia diam. Ketika dia diam, dia tidak dapat apa-apa. Sudah kena nyekan, sengsara batinnya, gitu loh. Ya, pulang ke rumah makan nggak selera, mandi nggak bersih, minum nggak menikmati, nonton nggak konsentrasi. Kenapa? Karena diomongin yang jelek, yang ngomongin sudah lupa, sama keluarganya di jalan-jalan, main-main jalan. Orang yang jadikan kotak terus terbayang sampai ke sumsum tulang yang paling dalam. Maka sengsara. Yang ketiga, begitu dianiaya, diam, lalu malamnya berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku adalah bukan laki-laki yang kaya, aku juga bukan wanita, laki-laki yang tampan. Malaikat yang dengar, sadar juga mas akhirnya. Iya, begitu dong, kamu tidak ada masalah. Tapi ya Tuhan, ya Allah, jadikan beban ini kuat untuk nanggung apapun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Doa-doa orang teraniaya seperti inilah yang mudah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi katanya, kesuksesan diri seseorang itu ada dua cara. Satu, hebat sekali, atau yang kedua, sering dianiaya. Jadi salah satu cara supaya sukses itu adalah dianiaya. Dan Amito, ya, Pak Andri dulu salah satu pimpinan yang sudah sangat lama, beliau ini guru saya, pasti sudah merasakan bagaimana Amito sangat dianiaya oleh orang lain. Tapi pada saat itu kita menurut atau bantah. Ya, ada yang menurut tapi dalamnya bantah. Yang ketiga adalah ya sudah sesuai SOP. Kalau sudah saya begini, ikuti aja aturannya. Kalau nggak boleh ya nggak usah dikerjakan. Kalau boleh ya silakan dilaksanakan, kan gitu Pak. Selesai. Ini ya sudah hak dan kewajibannya selesai. Namun ada lagi yang keempat, komitmennya itu apa? Kerjasama dengan sukarela. Dimintai tolong apapun, minta apa? Ngurusin apa? Oke. Suruh ke sana, ikut. Suruh buat laporan, lakukan. Begitulah Bapak Ibu. Suka bantu orang. Sukarela. Nah, apa yang didapatkan? Ya saya yakin dia akan terkenal dan mudah membantu orang lain. Ini adalah gelar sarjana. Yang kelima adalah komitmen dengan sepenuh hatinya. Sekolah kita menentukan bahwa sekolah kita adalah berstandar industri dan berwirausaha. Maka semua orang dengan komitmen sepenuh hati ingin meraih tujuan ini. Nah yang terakhir adalah gairah yang kreatif. Apa butuhnya Bapak Ibu gairah yang kreatif itu? Paling tidak kreativitas, kayak senyum lah gitu. Saya tunjukkan ya, Bapak Ibu senyumnya asli atau palsu, saya mau lihat. Coba Kak Fadil ambilin Kak Mas Topan, coba ya itu, oke, coba ambilin Pak, dibesarin, klik keluarga. This is actress Jacqueline Hay, and according to the world's leading facial expressions expert, she has one of the best fake smiles in the business. But with our help, you'll be able to tell when even she is faking it. Jacqueline appears to enjoy buying flowers, and she seems happy to have met a friend. But a trained eye can spot that one of these smiles is in fact a fake, and that's because they're controlled by different parts of Jacqueline's brain. A fake smile involves a direct signal from one area of her brain to another.
takes a more complicated route. When her senses are stimulated by a genuinely pleasurable experience, this signal passes through the part of the brain that processes emotion. Here, it's boosted, so that when it arrives at the area controlling Jacqueline's facial muscles, it not only moves her mouth, it also moves the muscles around her eyes. They crease up and her eyebrow dips ever so slightly. Signs that show that Jacqueline's two smiles, the one at the flower stool, was the real thing. And however pleased she seemed to see her friend, she was in fact acting. So understanding what's going on in someone else's brain can help you form a more accurate first impression from their smile. Just watch the lines around their eyes. Iya, Bapak Ibu boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya ya. Karena Bapak Ibu ya, tadi pada saat saya berbicara Bapak Ibu, ada yang memang senyum tapi dipaksa. Ngapain ini anak muda sudah ngajak tepuk tangan, ngajak angkat tangan. Itu kelihatan dari senyumnya itu alis-alis di sekitar matanya tidak bergerak dan tidak turun, tidak mengkerut. Senyum asli itu kan tulus ya, Pak ya. Coba senyumnya kan kayak gini, tulus ya. Walau tidak tahu yang disenyumin apa juga kan. Coba Pak senyum, nama Pak? Pak Bagus, coba senyum Pak Bagus. Nah begini, senyumnya apa itu? Ini senyum begini 7 detik Anda sudah menyenang. Jangan sampai 1 jam. Berarti ada masalah ya kan? Tapi kalau orang yang senyumnya palsu itu Bapak Ibu, kita lihat kelihatan itu kalau di satu supermarket. Makasih. Gininya apa itu dia sebenarnya menggerakkan bibirnya itu 1 senti yang kanan naik, 1 kiri yang kiri naik dan 1 senti yang kiri naik ke atas. Lamanya cuma 1 detik. Tapi yang tulis itu beda. Coba kamu bersih. Beda. Senyuman itu beda. Dan salah satu kegayaan kreatif itu adalah dilihatin dari senyumannya. Di satu rumah sakit dokter jaga itu bingung Bapak Ibu. Ada 3 mayat meninggal dan 3-tiganya dalam keadaan tersenyum. Lalu yang si dokter jaga tanya sama dokter spesialis, ini kenapa mayat yang pertama meninggal? Oh ini baru saja dilantik naik jabatan baru. Saking senangnya kaget serangan jantung meninggal. Tapi sempat senyum Bapak. Yang kedua dong, ini tadi malam baru menang lotre ratusan juta rupiah. Saking senangnya, kaget meninggal, tanpa senyum. Lalu yang ketiga dokter, ini disambar petir. Dokter senyum, ya pikir dia difoto. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau diminta senyum aja Bapak Ibu ya, senyum aja. Oke. Faktanya adalah begini, kenapa kita perlu wirausaha? Kenapa Amikom menginginkan bahwa 20% lulusannya harus menjadi wirausaha? Profesor Payaman J. Simanjuntak dalam satu training of trainer di Bali mengatakan Bapak Ibu, ternyata 3 dari 10 tukang ojek di Jakarta itu para sarjana. Apakah mereka orang bodoh? Tidak, mereka orang yang keluar dan ditempat dari perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi tentunya sudah proses seleksi yang hebat. Ternyata begitu mereka keluar, nasib mengatakan lain. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mereka, atau mereka tidak bisa menggunakan kepandaiannya. Karena memang hebat itu bukan hanya pandai, tapi pandai. Ini fakta yang mengejutkan. Di Yogyakarta, supir taksi ternyata sarjana ekonomi. Tetangga saya waktu di Sagan lulus S1 tapi bekerja kemana-mana sebagai driver, dan dia Bapak Ibu tidak pernah mencantumkan gelar S1 ketika melamar pekerjaan, terus saja ijazah SMA yang dia masukkan, karena dia takut kalau S1 nya dimasukkan tidak mungkin orang menerimanya bekerja sebagai driver. Apa yang terjadi? Ternyata bintang tidak cukup. Orang mengatakan bahwa knowledge yang dipelajari di satu lembaga itu ternyata 10% aja yang membuat orang itu berhasil. Mungkin siswa kita belajar begitu banyak muatan mata pelajaran berapa SKS, keterima bekerja itu gara-garanya belajar mesin.
Orang yang kuliah di komputer itu begitu banyak yang dia pelajari, ternyata keterimanya itu hanya gara-gara pemrograman visual basic. Tetapi apa yang dipelajari lain, skillnya juga 15%. Hubungan dengan orang lain 25%. Yang mendominasi ternyata Bapak Ibu adalah attitude-nya, sikap mentalnya. Bapak Ibu lebih senang melihat murid yang kemaki, tapi yang biasa-biasa aja tapi santun kalau ketemu dengan orang yang tua. Assalamualaikum Pak, gimana? Atau gimana bos, kabarnya? Canda, nanya, halo bos, mau kemana? Dengan pagi Pak, mau kemana Pak? Lain Pak. Di mana-mana dalam kehidupan ketika orang punya attitude yang bagus, ternyata Pak, sahabat saya namanya Lutfi Zain, kebetulan di Kudus Bapak Ibu, sebagai brand manager Indosat. 2 kali menjadi karyawan Indosat terbaik se-Indonesia. Dulu lama di Astra. Dia cerita ketika perusahaannya itu membutuhkan tenaga kerja di bidang sistem analis, dicari seorang supervisor. Ternyata yang daftar itu kan 1000-an Bapak Ibu, banyak sekali. Padahal yang diterima hanya 10 orang. Dan semua katanya melamar itu dengan gaya yang standar, tidak punya kreativitas satupun. Kepada yang terhormat Bapak Lutfi Zain, Branch Manager Indosat di Kudus, sehubungan dengan informasi yang saya terima dan saya baca di harian Suara Merdeka bahwa perusahaan Bapak membutuhkan seorang sistem analis, maka dengan ini saya memberanikan diri untuk melamar di perusahaan Bapak. Berikut adalah data-data saya beserta kurikulum vitae saya. Saya lampirkan fotokopi ijazah dilegalisasi, transkrip nilai, foto ukuran lapangan sepak bola, ya kira-kira begitu. Banyak sekali Bapak. Terakhir yang dibawanya ya pasti tanda-tanda Winarso. Dalam lagi sehubungan informasi yang saya baca di Suka Indonesia bahwa perusahaan Bapak nama saya Andri Prasetyo Tantangan. Semuanya Bapak Ibu menulis yang seperti itu. Ternyata Bapak Ibu ada 1 orang yang menuliskan yang berbeda. Hormat saya di atasnya bagus, tantangan. Baru isinya Bapak Ibu. Semua orang melakukan isinya di atas, tantangannya di bawah. Dia tantangan di atas, isinya di bawah. Aneh, aneh. Lalu dia dipanggil, ditanya, teman saya ini trainer, kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Saya tahu Pak, karena saya beda sendiri. Iya, semuanya yang lain itu sama, kamu beda sendiri. Kenapa melakukan hal yang seperti itu? Apa jawabnya Bapak? Berbeda memang tidak selalu baik, tapi yang terbaik itu pasti berbeda. Different is not always better, but the best is always different. Hebat. Apa kamu yakin dia terima? Saya nggak peduli Pak. Kenapa? Tujuan saya kan gitu. Banyak orang yang menulis surat lamaran pinginnya langsung diterima. Bapak bisa membaca CV sekali langsung diterima? Tidak bisa. Maka mereka lupa melangkahi yang paling dekat terlebih dahulu. Sebelum diterima harus ketemu sama manajernya untuk interview. Maka poin saya cuma 1 Pak, saya ingin ketemu Bapak. Lalu kenapa harus ketemu saya? Bapak, dengan ketemu Bapak, Bapak akan tahu siapa saya sesungguhnya. Emang tahu siapa? I'm Spider-Man. Ternyata stres Bapak Ibu. Jadi unik itu bisa memang bagus, tapi bisa juga stres. Ternyata orang gila. Jadi ternyata itu adalah poin yang maksimal dalam membuat orang lain sukses. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Mas Bagus, pernah minta wajah tampan seperti itu? Gak pernah kan? Mas Gun, Mas Kono ya? Pernah minta wajah terus seperti ini? Gak pernah. Tapi lahirnya bentuknya kan seperti ini. Bapak Ibu, siapa yang bisa mengubah wajah itu? Kalau ada orang yang lain ditampilkan bentuknya seperti ini, pilihannya cuma 2 kan, terima atau operasi plastik. Maka Bapak Ibu, wajah kita ini, Eka Saputra ini tidak pernah besar wajah seperti ini, lahirnya seperti ini. Maka kalau sudah nggak bisa diubah bentuknya, maka jangan coba mengubahnya. Kalau nggak makin hancur. Maka cobalah terima, Mas Andi itu menerima, tetapi ditambahkan apa Bapak Ibu? Ekspresinya. Jelek tapi senyum. Itu gila nih loh. Biasa-biasa tapi masih sempat punya rasa senyum, humor dengan orang lain. Itu paling tidak acceptability-nya masuk.
Ya, kita tidak bisa mengubah bentuk wajah kita, tapi kita bisa mengubah ekspresinya. Maka punyala ekspresi yang baik. Salah satunya Bapak Ibu adalah tersenyum. Apa kata seorang pakar kartunis? Dia mengatakan begini, life is like in speed bike. Hidup itu terkadang seperti jeans roda sepeda, Bapak Ibu. Kita punya jeans banyak, tapi jarang sekali digunakan. Seorang yang membeli sepeda balap itu komplain ke tokonya. Dia bilang gini, Pak, ini sepeda balap. Iya, kenapa kok jalannya nggak kencang? Loh, kenapa? Jangan-jangan ada yang salah. Jeansnya, pedalnya, coba Bapak cek. Dicek Bapak Ibu. Kayaknya bagus semua deh. Tapi nggak kencang. Akhirnya dicoba sama karyawannya. Coba dijalanin. Dijalanin Bapak Ibu, kencang sekali. Terus balik lagi. Loh, saya nggak bisa. Coba Bapak naik. Dia naik, juga tidak kencang-kencang. Tapi akhirnya dia kembali dan si yang punya toko bilang, Bapak tahu tidak kenapa Bapak tidak pernah kencang? Karena Bapak tidak pernah mengganti giginya. Coba Bapak Gus, kalau sekolah sini naik mobil apa naik motor? Naik motor, metik apa manual, tromol? Ada metik, oke, ganti. Kayak sekali ya berarti ya hebat sekali. Kalau yang pakai gigi yang di 1, 2, 3, 4 netral itu pernah ya? Oke, rumah di daerah mana Pak? Berapa menit? 30 menit. Kalau dari rumah Pak ke sekolah SMK BTB naik sepeda motor manual, tetap di gigi 1, rasanya gimana Pak? Belum pernah, makanya dicoba. Begitu jalan, begitu gini. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Dia jalannya tidak sesuai dengan kayaknya begini saja. Coba diganti. Makanya ketika dia rasa ya, 10 meter itu sudah cukup di gigi 1, maka dia berganti di gigi 2. Dirasa 50 meter sudah cukup di gigi 2, dia ganti ke gigi 3. Dirasa 100 meter sudah cukup, dia ganti di gigi 4 dan dia kencang. Ketemu lampu merah, dia berhenti dan stop, tidak mengganti giginya. Begitu jalan, dia paksakan tarik di gigi 4. Rasanya gimana? Remuk. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita harus menggunakan gigi 1. Kadang-kadang gigi 1 ini digunakan untuk apa? Untuk memulai pertama kali. Harus pakai gigi 1. Pada saat sudah jalan, ganti gigi 2. Jangan bisa. Begitu jalan gigi 2, ganti gigi 3. Begitu 4, ganti 4. Begitu capek, berhenti. Netral. Di refresh. Orang yang menggergaji kayu dalam waktu 6 jam dengan menggergaji 2 jam lalu istirahat, menggergaji lagi, lebih maksimal mana hasil? Lebih maksimal yang pakai istirahat. Makanya kenapa pelatihan kita tadi perlu istirahat, Bapak? Untuk merefresh. Tujuannya apa di refresh? Supaya ketika kita istirahat itu mungkin sambil ngopi, ngeteh, gergajinya sambil dirasakan. Sambil istirahat kemudian cerita dengan guru yang lain. Pak Saud, kayaknya memang betul. Alas kita tuh perlu didesain ulang. Warnanya mungkin harus kita ganti. Catnya mungkin harus kita perbarui. Promosinya, brosurnya, tujuannya apa? Untuk merefresh. Kayaknya warnet kita itu perlu ditambah suasananya supaya lebih nyaman. Monitornya jangan CRT lagi, diganti aja dengan LCD. Lebih murah, lebih mahal memang di awal, tapi lebih efisien di listriknya. Maka komentar-komentar seperti itu terjadinya pada saat refresh. Ya, Bapak Ibu. Maka 3 hal yang saya mau share kepada Bapak Ibu adalah kalau wirausaha kinerja dalam instansi kita mau bagus, yang pertama adalah jadilah yang pertama. SMK BTB di Pati kan paling tua Pak, 43 tahun Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu saya perlu ngasih tahu, jangan terlalu bangga dengan tuanya. Karena sudah tua, kalau kita selalu bangga dengan tua kita, saya adalah yang pertama, saya adalah yang paling tua Bapak Ibu. Kalau orang tua itu melangkahnya sudah berat. Apalagi sang sombong sudah 43 tahun, saya sudah 55 tahun, semakin berat Bapak Ibu. Maka berbanggalah dengan wisdom besarnya usia, nambahnya semakin bagus, tapi yang dijadikan adalah jadikan yang pertama itu sebagai modal untuk apa? Untuk tren. Bapak Ibu tahu kenapa di sepatu anak kecil itu dikasih lampunya? Pak Kono tahu nggak kenapa sepatu anak kecil dikasih lampu? Salah satu alasannya adalah seorang anak kecil dia dan ibunya jalan-jalan. Pada malam dia jalan Bapak Ibu ke kompleks rumah di salah satu rumah temannya, si anak tadi tersandung batu. Ketika dia tersandung batu, impulsif, refleks dia mengatakan sama ibunya, "Ma, coba kalau sepatu ada lampunya, aku kan gak perlu harus jatuh." Pada saat itu Bapak Ibu, ada orang yang mendengar
ide itu berkembang, akhirnya, oh berarti di sepatu anak kecil harus ada lampunya. Sekarang Bapak Ibu lihat banyak anak kecil yang dengan bangga pakai sepatu yang tunjukkan ada lampunya. Ada lampunya. Dan Bapak Ibu, kalau ada yang sudah seusia Bapak Ibu, bahkan seusia Pak Bagus, sepatunya ada lampunya dan ngomong, Pak, menurut saya Pak, ini Philips 25 watt. Itu berarti masa mudanya kurang bahagia. Banyak yang begitu ya. Tepuk tangan dulu. Jadi boleh, yang terkadang Bapak Ibu, terkadang memang keputusan itu harus flashback ketika kita masih kecil, itu memang penting. Coba anak kecil itu Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman, punya cucu, usia 3 tahun, 2 tahun, dia dispenser air panas diturunin, adek jangan panas. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia terus pegang saja. Oh, dia pegang panas, habis itu dia nggak pegang lagi. Ada piring, jangan nanti jatuh. Dia jatuhin, wah pecah. Tapi dia sudah bereksplorasi, piringnya pecah. Kemudian ada tangga, tangga jangan jatuh. Omongan ibunya yang bukan anaknya jadi jatuh ya. Karena kaget Bapak Ibu, dia coba semuanya. Dan penelitiannya mengatakan ternyata tingkat kreativitas anak usia 5 tahun itu bisa mencetak skor 98%. Sangat kreatif. Orang tua gimana Bapak Ibu? Orang tua semakin lama kreativitasnya semakin kecil. Kecuali kalau dari awalnya sudah diasah dari kecil, tidak ada masalah. Tapi ternyata skornya luar biasa, hanya 2% kreativitas. Kenapa? Karena sudah pahamnya adalah dulu waktu saya seusia kamu. Waktu dulu, ya. Tempo dulu, waktu itu, yang begitu. Ya, Bapak Ibu, ada seorang ibu yang selalu komplain kepada anak remajanya. Dia mau pergi, jangan, waktu ibu seusia kamu, ibu itu nggak begitu sekolahnya. Ibu itu sampai jalan kaki 1 kilo untuk dapat sekolah, kamu itu sekolah banget. Ya, kalau anaknya mau apa lagi, ibu dulu itu nggak seperti itu. Apa katanya Bapak Ibu, saking capeknya anaknya begitu. Itulah Bu, salahnya ibu itu lahirnya zaman dulu, gitu kira-kira. Jadi kalau kita lahir zaman dulu, bangganya dengan zaman dulu, hati-hati Bapak Ibu. Kalau ngomong dengan anak sekarang, kreativitasnya sangat tinggi, ya gitu ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan selain kreativitas itu, percayalah pada diri kita. Ini seorang psikolog, dokter Spock, ya. Dia mengasuh anak nih. Dia mengatakan trust yourself, maka percayailah apa yang kita mau lakukan. Percayailah lembaga ini tujuannya apa? Kalau kita percaya, kita akan tahu lebih banyak dari yang sekedar kita pikirkan. Apalagi yang mau percaya kepada SMK kita, kalau bukan kita yang ada di dalamnya. Kalau kita sendiri nggak percaya, nggak pede dengan lembaga kita, apa jadinya? Saya akan ceritakan nanti Bapak Ibu bagaimana Amikom luar biasa sangat percaya diri dengan lembaga ini. Yang kedua adalah jadilah yang terbaik dengan visi kita. Berbasis industri itu salah satu langkah menjadi yang terbaik. Berbasis wirausaha salah satu langkah yang terbaik. Apa yang dilakukan? Raihlah kemenangan Bapak Ibu. Ikuti kompetisi apapun yang mau diikuti. Urusan menang, urusan belakangan, yang penting namanya terkenal. Brandingnya dapat, semangatnya muncul, sharing knowledge-nya kemana-mana. Lakukan apa yang harus dilakukan, yang tidak dilakukan orang lain. Nanti lama-lama kita akan menang. Bagaimana rasanya menang? Enak sekali. Dan menang itu Bapak Ibu harus positif. Waktu Indonesia lawan Singapura Bapak Ibu, kita kan nggak pernah ingin menang ya lawan Singapura. Tapi apa yang terjadi Pak? Main bolanya bagus, akurasi tendangannya tepat, menendang itu lihat kondisi, nggak bisa nggak dipaksakan, kasih ke temannya. Mainnya bagus, disiplinnya tinggi, backnya dasar. Yang terjadi, ya nggak berharap menang lawan Singapura, tapi akhirnya 1-0 Indonesia menang lawan Singapura. Waktu melawan Thailand kita sadar diri, nggak bisa menang lawan Thailand. Ini kan tim hebat. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mainnya disiplin sekali, malah Thailandnya kalah kan 2-0. Lawan Filipina, pemain naturalisasinya Filipina tinggi, banyak pemain Inggris. Kita sadar diri, pendek-pendek. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tendangannya akuratnya hebat, kita menang di 2 kali pertandingan. Lawan Vietnam juga sadar, kita susah lawan Vietnam, mantan juara, rekor, yang penting mainnya bagus. Tapi Bapak Ibu, ketika muncul satu nama,
Indonesia yang ada di dalam pikiran yang nonton, yang main bola, pengamat, penyiar, siapapun, hanya satu Bapak Ibu, menang. Ketika kemenangan ini Bapak Ibu dimunculkan dengan kemarahan, yang terjadi adalah jantungnya memompa darah lebih cepat. Karena terlalu cepat memompa darah, akhirnya capeknya lebih cepat. Ketika capek, bolanya nggak dapat, yang keluar adalah pencak silat. Nggak dapat bolanya, kakinya dipatahkan. Akhirnya Bapak Ibu bertahun-tahun lawan Malaysia tidak pernah menang. Kenapa? Karena sebelum bertanding sudah kalah terlebih dahulu dengan kemarahannya. Emosinya membuat energinya habis. Ketidaksukaannya membuat semuanya sirna. Dan beberapa kali Bapak Ibu terjadi yang seperti itu. Nah, ini pelatih yang di dunia ngomong, I'm the only one. Saya hanya satu-satunya pelatih yang bisa menang di 3 laga kompetisi, kan Bapak Ibu. Di Liga Italia dia bisa menang, Liga Inggris dia bisa menang, Liga Spanyol dia bisa menang. Dia komplit. Dia bilang, you have to win. Anda harus menang. And spesial ke saya, seperti yang saya rasakan. Anda harus merasakan bagaimana mendapatkan trofi untuk pertama kalinya. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Supaya meraih kemenangan. Bapak Ibu, yang kedua, kalau menjadi yang terbaik, bantulah orang lain. Profesor Yunus adalah pakar ekonomi modern. Di dalam kuliahnya dia meminta mahasiswanya untuk mengadakan penelitian. Apa yang terjadi? Masyarakat Bangladesh ternyata banyak orang miskin. Mereka pinjam uang dari para pemula, bunganya 70%. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia komunikasi dengan susah. Bagaimana mereka kita bantu? Akhirnya mereka urunan, cari orang miskin, dipinjemin untuk usaha, ngembaliin, gak usah pakai modal, gak usah pakai bunga. Akhirnya dipinjemin macam-macam. Banyak orang miskin terbantu di Bangladesh dan mendirikan Bank Bremen. Bank Bremen ini adalah bank desa, bank desit kalau kita ngomong. Hampir di 71.000 desa. Sekarang dapat Nobel kemana-mana berbicara. Niat awalnya adalah membantu orang. Bapak Ibu, bagaimana Pak Muhammad Suyanto ini, beliau bersama tim leader Amikom pertama kali, termasuk Pak Rum Andri, nanti akan berbicara, mendirikan Amikom untuk pertama kalinya yang punya masalah dengan kontrak rumah, kontrak tanah aja bermasalah. Nyari rumahnya aja yang mungkin izin aja ketar-ketir bisa turun apa enggak. Saya bicara tentang tapi apa yang terjadi? Profesor Suyanto punya strategi membalik mangkok. Apa artinya? Melihat satu kejadian dengan yang negatif dari sisi yang positif. Oke, Jogja gempa. Orang malas promosi, gak mungkin orang akan datang ke Jogja. Bagaimana caranya orang datang ke Jogja? Berarti kita harus membuat brosur sebanyak-banyaknya. Apa yang beliau katakan? Sebagian besar perguruan tinggi yang diasah hanya pengetahuan dan keterampilannya saja. Menurut saya justru mentalnya, attitude-nya yang harus diasah lebih dahulu. Makanya Bapak Ibu, di Amikom itu semua mahasiswa baru, tak sudah registrasi atau belum registrasi, di training dalam pelatihan super unggul 20 jam. Kita bagi dalam waktu 5 hari, seharinya 4 jam. Saya sengaja kopikan ini kepada Bapak Ibu. Nanti di antara materi ini akan disampaikan oleh Pak Ruman. 20 jam di training Bapak Ibu yang awalnya tidak punya keinginan untuk berhasil, kembali terasah kemampuannya. Bapak Ibu, Amikom yang seperti ini dulu terkenal dengan nama Akademi Mini Kompo. Kacanya pecah-pecah, atapnya bolong-bolong, dan kalau Bapak Ibu ke Jogja sampai saat ini masih ada. Bahkan dalam satu kisahnya Prof. Suyanto pernah menyampaikan, waktu itu belum profesor beliau, Pak Suyanto pernah menyampaikan kepada saya, salah satu cara beliau berbisnis itu adalah ketika itu dilihat ada rumah, lalu tanya sama yang punya rumah, Bapak ini rumah disewa? Iya, berapa sewanya? 50.000 sebulan. Oke Pak, saya ambil 2 tahun. Yang punya rumah kan senang. Oke, gak apa-apa. Tapi Pak, mohon maaf. Loh kenapa? Saya baru bisa bayar 3 bulan lagi. Kok gitu deh? Dalam hati, ya saya baru punya mahasiswa yang kira-kira 3 bulan lagi. Tapi Anda serius mau sewa? Saya serius Pak mau sewa. Kalau serius, kita tanda tangan notaris. Bagaimana? Jadi sepakat. Anda percaya, saya percaya, saya yakin Anda. Oke, tanda tangan notaris Bapak Ibu. Dapatlah rumah disewa belum dibayar. Karena Pak belum punya mahasiswa. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Yang dilakukan adalah kemudian beliau